Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, narasumbernya sudah nyaut. Langsung saja kita perkenalkan. Kita punya tamu luar biasa. Ada Mas Faisal. Dari Malang. Jauh-jauh dari ke Jogja ngapain ini, Mas? Dolan. Enggak, gue kerja lah. Siap. Kerja. Mas Faisal ini sekarang famous banget di TikTok. Pengikutnya 1,8 juta. Ya. Alhamdulillah. Berapa lama itu bangunnya? Pandemi. Ingat saya masih waktu pandemi itu. Waktu kantor itu sepi banget di lockdown kan. Nah, akhirnya gak ada kesibukan. TikTokan itu akhirnya. Joget-joget awalnya. Oh ya? Joget-joget. Alay. Alay gitu. Terus kok seneng banget followernya nambah. Terus akhirnya komedian sama istri gitu. Oh, aku tahu kontenmu yang lewat di FYP ku tuh yang kamu pamit, kamu yang pakai motor gitu mau pamit apa gitu ya? Budal LC. Ya. Itu kehidupan nyata yang tak komedikan. Jadi Mas ya. Itu nyata wong lanang kae. Lebih. Senengannya budal ning ngono. Tapi menertawakan itu kemudian direkam dan itu jadi menarik ya. Ya. Jadi lucu-lucuan aja. Ojo ditiru. Ya. Sekali ditiru ojo sampai ketemu. Ngono ae lho maksudnya. Loh, Mas Faisal TikTokan di pandemi tadi cerita dodolan obat. Nah, itu Ya. Bisa diceritain dodolan gimana maksudnya? Kita tuh direct selling. Jadi distributor. Okay. Jadi punya kantor sendiri di Malang, kita punya karyawan beberapa yang door to door. Okay. Nah, akhirnya kan lockdown nggak usah keliling kita. Akhirnya kita ya berhenti tuh, kurang lebih berapa bulan udah chaos lah artinya, pusing lah. Ya akhirnya hiburannya TikTok itu. Sebelumnya Mas Faisal ini kan punya kemampuan jualan ya? Iya. Terus pindah ke TikTok yang notabene ketemunya sama kamera HP. Iya. Nah, gimana tuh transisi terus membangun keberaniannya atau mengawalinya gimana terus itu? Kalau keberanian sih memang udah dari dulu Mas. Sekarang kita nggak punya malu kan emang. Ya kan ketemu orang. lebih bermental lagi ngetok rumah orang yang nggak dikenal. Benar. Dibanding di depan kamera kalau menurut saya. Oke. Di kamera malah kita lebih enak aja, enjoy nggak ada yang lihat langsung. Iya benar. Nah, kalau dulu kan kita door to door Mas. Ngetok rumah orang nggak kenal, buka pagar aja udah. Kalau nggak ada mental ya beda sama mohon maaf nih marketing yang di pinggir jalan yang nyebar brosur, gitu beda. Kalau kita langsung Mas, komunikasi langsung face to face. Oke. Nah itu jauh lebih bermental sih menurut saya. Jadi kalau depan kamera insya Allah aman. Apalagi saya tuh orangnya seneng sosialisasi sama orang. Seneng ketemu orang baru, seneng ketemu orang-orang lah gitu intinya. Diawali dengan joget-joget dulu. Joget-joget. Nah, itu tadi hobinya tadi. Oke. Di room. Akhirnya memang udah darahnya dangdut sih. Darahnya dangdut kalau di potong ini gedang keluar. Hiburannya sales gitu sih emang. Iya, kebanyakan gitu. Kebanyakan. Nah, terus di awal-awal itu saat joget-joget itu udah nemu cuannya tuh? Oh, belum. Nah, itu gimana tuh? Belum. Jadi awalnya tuh kita joget-joget aja sendiri tuh ya. Kok follower banyak gitu. Kok ngikutin terus, jogetku kok banyak yang suka terus. Nah, istri belum keluar di kamera itu di tempat saya karena follower saya tak lihat banyak cewek kan. Jadi istilahnya saya dibuat kayak Joko lah ini biar gak kehilangan follower gitu kan. Nah, singkat cerita kok banyak lihat teman-teman kita ini yang follower udah banyak kok dapat endorse visit, review tempat, review ini. Wah, kayaknya ada cuan nih. Tapi awalnya nggak ke situ. Awalnya pengen ngembangin ke bisnis saya. Kalau follower banyak, cari locker gampang nih lewat TikTok. Jualan obat gampang nih gitu kan. Arahnya ke situ. Tapi lama-lama karena cuannya lebih besar, akhirnya ya tak tekuni. Job pertama sebagai seorang TikToker waktu itu apa? Sebentar ya, endorse tempat karaoke. Iya, jadi suruh review tempat karaoke di sini ada karaoke gitu. Wah. Itu bayaran 500.000 hari itu. Di Malang Kota, saya Malang Kabupaten. Harusnya Mas karaoke bayari LC ini dibayari. Iya, jadi saya dapat karaoke gratis. Kalau ladies kan ada istri nggak berani.
Nggak berani karena jobnya sama istri kan. Gitu. Nah dari situ kok saya lihat cuan, lihat ada bisa dikembangin nih. Akhirnya istri saya munculkan. Dulu kontennya suami-suami takut istri. Ya. Nah itu yang di kehidupan nyata memang kan kehidupan nyata kita tuh. Ya. Kebanyakan kita gagah di luar, di dalam kan kutuk sama istri kan. Ya. Itu saya kontenkan. Dimarahin istri cerewet. Ya gitu emang kebanyakan. Nah akhirnya kita kontenkan banyak yang suka. Memang pasar saya pengennya ke rumah tangga. Oh iya ya, kontennya pamit mau main berani gagah tapi dipanggil istri langsung ciut. Nah itu dia, itu kan keseharian sebenarnya. Iya. Banyak sih, masnya juga kayaknya ya. itu ternyata banyak yang mengena gitu. Iya benar. Sama Mbak akhirnya saya kembangkan, followernya akhirnya bertambah. Berarti dulu mengawali dari paid endorse pihak lain nih. Iya benar. Nah, ketemu momen belajar TikTok, keranjang kuning dan segala macam itu belajarnya piye? Nggak ada anunya sih Mas, langsung Coba-coba aja. dari TikTok tuh kan ada baru nih keranjang kuning, kita coba nih jualin produk orang, kita dengan dapat komisi namanya affiliate lah. Ya. Jadi waktu jualan pertama itu dikit banget Mas. Apa produk affiliate-nya waktu awal-awal? Baju. Kayak celana dari Pekalongan tuh banyak batik kayak gitu kita jual. Komisinya paling 10% dari harga jual 77.000. Sampelnya minta ke tokonya apa beli sendiri modal? Beli kan belum dikenal kita. Maksudnya iya. Modal sendiri dulu. Modal sendiri kita beli terus kita promosikan. Dari situ ada cuannya nih alhamdulillah. Dulu algoritma awal-awal masih mudah ya? Enggak juga. Maksudnya butuh live-nya berapa lama, harus berapa gitu-gitu enggak dulu? Susah Mas. Tetap susah? Iya. Dulu kita live tuh sampai 12 jam Mas. Yang nonton? Yang nonton 3, 4, 10 gitu. Ya tapi kan kita konsisten. Karena mungkin sebelumnya udah terbentuk mental tadi kan. Walaupun nggak laku nggak ini, penting kita kan konsisten dulu nih. Tekun aja intinya. Alhamdulillah sekarang udah. Butuh waktu berapa lama dari yang nonton 3 sampai akhirnya bisa ratusan bahkan ribuan itu? Kurang lebih 6 bulan sih Mas. Wah, kayak mobil ya, mobil 6 bulan. Apa itu? Itu ambulan. Bisaan ya masih baik. Kayaknya menarik. Ini. Loh, jelas Mas. Lah ya. Tapi belum cuan. Nanti ajar ya. Oh siap. Mani piro. Nah, dari yang tadinya mengafiliate atau produk orang, meromosiin produk orang sampai akhirnya punya produk sendiri. Ya, karena saya lihat kok karena udah mulai stabil kok bagus, sudah banyak dikenal orang. Karena saya tuh kalau nerima barang nggak bagus saya nggak mau Mas. Takut orang kecewa. Walaupun itu bukan produk saya nggak mau nerima. Nah, tapi pernah kejadian? Pernah saya balikin uangnya. Apa produknya? Baju Mas, bajunya kayak saringan tahu. Saya dapat terima uang endorse-nya, dapat komisinya, terus saya lihat produknya kok nggak sesuai gitu, saya nggak mau. Makanya saya selalu pakem apa yang tak jual, insya Allah nggak mengecewakan. Nah dari situ brandingan saya terus. Jadi apa yang saya jual sampai saat ini orang percaya Mas. Alhamdulillah pasti banyak yang. Produk sendirinya sekarang apa? Hoodie, terus crew neck, kayak jaket gitu, merek brand sendiri F2. F2 tuh Faisal Vaneta itu sebenarnya. Cuma seneng F2. Bojomu. Ya. Keren. Ya, alhamdulillah. Di TikTok itu kan juga ketemu sama biasa netizen. Ya. Apa pengalaman yang seru sama yang kurang mengenakan? Oh banyak Mas. Hujatan pastilah. Kalau kita main media sosial harus siap mental lah. Dihujat, harus siap resikonya tahu lah. Tapi ternyata dari situ kita bisa menaik Mas. Kalau orang karena cerdas, itu yang dibutuhkan ya. Kalau orang cerdas dia pasti akan selalu ambil momentum. Iya. Momentum untuk naik gitu. Jadi saya selalu nyikapi dengan biasa aja, malah kita balasnya dengan doa yang baik buat mereka. Nggak boleh baper. Pernah atau juga masih dilakukan nggak dapat gift itu? Tetap ada. Waktu live. Saya tolak Mas. Saya udah banyak uang, saya bilang jangan di give. Kita nggak lanjutkan. Narsum kita sombong. Enggak Mas, enggak. Tapi lebih ke affiliate ya. Tapi gift ada tetap ada. Gift ada. Paling gede dapat apa? Mawar paling Mas, enggak lah. Topi gitu. Oh, tapi itu berapa tuh? Topi itu 99 koin ya. 99 koin itu senilai setara berapa rupiah? Wah, paling 16.000 kayaknya Mas.
Paus gitu belum ya? Belum. Sih, Pengen nah. sebenarnya, tapi nggak ada yang ngasih. Nanti saya live teman masuk. Give aja paus ya. Gak apa-apa loh. Biar sekali-kali lah dari Mas Ibeng gitu loh. Nah, kalau yang tak lihat kan TikTok Faisal ini, nah TikTok istri aktif juga nggak? Aktif. Aktif Dia juga affiliate juga. Oh juga, pakai produk. Dia produk orang lain. Masih Jadi produk di orang BA. Oke. Brand ambassador dia. Banyak pegang 3 brand ambassador dia. Apa? Parfum, terus hand body kayak gitulah. Pokoknya yang cewek-cewek gitu. Keren. Itu. Nah, terus sekarang akhirnya di rumah ada tim nih. Ada tim. Berapa orang, Mas? 8 Mas. Ngapain aja itu timnya? Tim live, tim packing, admin, itu. Jadi ada tugasnya sendiri. Udah dari mengawali dari jualan obat, memberanikan diri joget-joget, sekarang sampai punya studio, punya karyawan. Alhamdulillah. Apalagi yang pengen dicapai, Mas? Banyak Mas, manusia kan pasti pengen punya impian-impian ya, pasti. Ya kita ingin ngembangin juga nih, mumpung pemerintah ngasih kesempatan kita orang-orang kecil ini untuk affiliate, punya produk sendiri dijual gampang banget. Kita nggak harus punya toko kan, nggak harus punya tempat stand untuk jual lah. Dikasih kesempatan ada plafon seperti ini kita kembangkan. Nah, saya ingin mengajak nih, target saya ngajak teman-teman yang ibu-ibu rumah tangga khususnya yang ingin dapat penghasilan tambahan ya dengan cara seperti ini. Makanya kemarin kita juga buka kelas saat di resto itu di Mafia Pentol, kita buka kelas untuk Keranjang Kuning juga, dan itu nggak bayar, gratis, kita ajari sampai bisa. Oke. Itu. Cari cara mengajak teman-teman untuk menggali insight dari seluruh narasumber ya. Kita akan coba mulai ngobrolin agak teknis mungkin soal as a content creator juga ya. Mas Faisal tadi bilang apalagi ngajak ibu-ibu yang notabene pasti gaptek gitu. Ketemu juga sama orang-orang yang nggak sepede Mas Faisal karena dia juga introvert misalnya. Nah itu kita mulai satu-satu ngulik. Mulainya dari mana dulu sebelum jadi konten kreator? Mulainya dari niat dulu Mas. Oke. Niat, kalau udah niat. Sama punya HP. Punya HP lah ya, kalau nggak ada HP kan ya. Nggak harus bagus, HP-nya nggak harus bagus. Oke, benar. Karena biasanya jadi alasan ya. Alasan. Nunggu punya iPhone. Ya, benar. Terus nggak pede ngeliatin muka. Ternyata banyak konten kreator yang nggak nunjukin muka, tapi tetap laris. Tetap laris dengan dubbing, suaranya aja. Atau bahkan kita lihat konten kreator yang selalu review tempat, pemandangan nggak pernah nunjukin muka, tapi terlalu view-nya bagus. Nah kalau kita nggak pede ya kita dengan cara seperti itu bisa. Yang penting konsisten terus, karena algoritma TikTok itu selalu mencari yang aktif Mas. Gitu juga sehari posting besok enggak gitu. Satu-satu. Sudah, saya juga termasuk yang punya TikTok. Nah, oke, kita bicara memulai. Saat ini mending mana? TikTok yang lama diaktifin dan konsisten, atau bikin TikTok baru tapi langsung konsisten? Oke, kalau saya baru tapi konsisten. Karena treatmentnya TikTok yang udah nggak aktif itu 2 bulan Mas. Agak berat. Berat. Naiknya berat. Iya, di treatment lagi, di service lagi lah kira-kira gitu. Jadi makanya kalau saya menyarankan orang-orang udah lama nggak posting, mendingan bikin konten akun baru. Akun baru. Kalau followernya banyak, mendingan di treatment. Tapi kalau follower masih 2 biji, 3 biji atau 100 lah ya, mendingan bikin baru kan sama aja. Gitu. Lalu membangun personanya perlu juga nggak? Membangun ciri khas karakter personal orangnya. Branding. Ya. Itu penting. Jadi orang harus tahu karakter kita itu apa. Makanya konten saya itu kalau konten diganteng-ganteng Mas, kayak cedak-ceduk nggak payu Mas. Malah rapayu. Ora payu. Kudu duwe elek-elek ke. Kudune memang diseneni bojo, dijewer. Itu memang konten yang ditunggu-tunggu tuh seperti itu. Artinya, karena seneng melihat Mas Faisal susah. Ya itu ciri khas. Oke. Kayak misalnya Mas Mondle itu, godong kates kan. Kalau Inua, orang pas sudah kenal ini Mas Mondle. Benar. Nah, itu jadi dia punya karakter personal branding. Itu. Nah, tapi tinggal kita lihat dulu, kita pengennya apa nih tujuan kita bikin TikTok. Pengen personal branding, cari uang atau apa dulu? Pengen terkenal viral atau apa dulu? Kita harus kategori itu punya. Oh gitu. Kalau pengen niatnya cari cuan ya gak usah personal branding, kita jualan aja. Kan gak perlu personal branding. Penting kita jualannya tekun aja. Pasti kok ada yang beli. Pasti ada yang check out. Tapi kalau kita pengen viral,
Ya, berarti personal branding kuat harusnya. Ciri khas. Ciri khas. Joget-joget. Joget atau apa Jogetnya makanya juga harus khas lagi sekarang. Nah, harus itu dia. kayak salah satunya Mas Bondit. Mas Bondit. Ya. Misalnya. Jadi kayak orang lihat datang kalau ketemu saya, Mas Faisal, ayo boleh LC. Nah, berarti personal branding saya waktu itu LC. dapat terus. Berarti emang saya kan selalu bawa itu. Ya. Konten tentang LC, tentang ini, dunia karaoke. Padahal sebenarnya saya orang kenceng, Mas. Lurus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ke jalan Lurus karena ya karaoke ini di tempatnya lurus itu. foto dipancing ya. Baik. Nah, oke. Mulai teknis. Punya HP, wes mudeng maunya jualan saja atau mau personal branding. Eksekusinya Ya. langsung di TikTok-nya atau ngambil dari video HP lalu diedit Ya. atau kayak apa? Nah, kalau orang punya basic untuk edit dari kamera biasa aja dulu. Tapi kalau yang tadi bilang gaptek kan langsung dari kamera TikTok aja. Lebih bening. Jadi kayak saya gini kenapa lebih bening karena di TikTok filternya ngeri juga, ya nggak? Itu. Tapi kalau orang yang nggak bisa edit ya langsung TikTok aja. Simple, langsung hard selling. Ya, ya. Kalau ingin hanya jualan langsung hard selling. Dulu algoritma TikTok itu soft selling. Ya, ya. Jadi kayak saya jualan batik itu nggak perlu saya ini loh batik murah enggak? Kita pakai aja batiknya terus kita bikin drama TikTok, Canda. konten bercanda terus disematkan keranjang kuning orang udah tahu itu jualan. Nah sekarang nggak bisa nggak gitu. Harus hard. Hard selling langsung ini loh batik ini harga 70.000 bisa langsung di keranjang kuning ukurannya dari ini saya pakai ini kayak gitu lebih detail aja orang. Karena sekarang orang udah kelihatan suka nggak suka skip kan. Nah orang nggak suka skip gitu. Makanya ada trik untuk bikin konten itu biar dilihat atau menarik ada triknya kayak gitu. Kalau trik bikin videonya tadi, oke, udah take nih mau video dari kamera atau dari TikTok. Durasi ngaruh juga nggak? Untuk awal-awal ngaruh banget kalau menurut Berapa saya. menit berarti awal? Minimal 30 detik lah, jangan lama-lama dulu. Maksimal. Untuk maksimal. pemula ya. Ya. Karena orang kalau nggak kenal kan pasti Opo. bosen ngapain gitu. Makanya itu the point aja. Kalau untuk jualan, tapi kalau untuk drama alurnya jelas di 3 detik pertama. Oke. 3 detik pertama ini mau ngapain nih? Itu kan kepo orang. Jadi makanya kenapa sih kalau orang ngedit itu yang punchline-nya atau yang klimaknya ditaruh depan dulu sekian detik tuh. Nah, apa sih nih? Nah, Dia akhirnya nanti penasaran. baru. Nah, Ya. itu dia. Makanya 3 detik pertama tuh penting banget. Paham. Itu. Terus ngomongin apa tadi? Jualan atau mungkin memulai dari affiliate-nya Ya. gitu. Mm-mm. Perlu milih-milih atau perlu disesuaikan juga nggak mau yang mau dijual? Nah, ini bagus nih, bener. Kalau bisa sesuai kriteria. Sesuai kebiasaan kita, Ya, sesuai kesenangan. Oke. Jadi kayak otomotif yang dijual seputar otomotif, Spare part, spare part. helm. Betul. Kalau suka fashion seputar fashion. Jangan sampai lompat. Saya pernah uji coba. Saya memang udah kebiasaan di fashion, kecantikan dan sebagainya. Saya jualan spare part itu Motor. yang buat pengilap motor, nggak laku. Oh, Cuma 1-2 aja karena jiwanya nggak di situ. Ya. Karena video itu sebenarnya memang perlu dijiwai sih. Biar hidup. karena juga punya experience-nya. Iya, betul. Kalau nggak punya kebiasaannya, nggak juga nggak usul ya. Ya, makanya saya selalu ambil job itu yang fashion. Ya terus ya sesuai ini aja, sesuai yang sering saya pakai gitu, yang sering Jadi emang hidup banget, Mas. Dan kebanyakan brand-brand yang saya bawakan itu selalu saya pakai. Bukan cuma sekedar di endorse, enggak. Kayak ada sabun muka bisa disebut brand ini, boleh. Kayak Broman itu saya pakai. Saya buktikan dulu. Iya. Jadi saya nggak asal gitu. Karena endorse yang saya terima itu cukup besar dan saya nggak mau bohongin publik bahwasanya ini brand memang saya pakai dan oke, sesuai, bagus gitu. Baru saya berani promosikan. Saya nggak promosikan dulu sebelum saya uji coba. Itu yang membuat sampai sekarang customer saya atau netizen follower saya itu tahu barang kalau beli di Mas Faisal, insya Allah oke, sesuai. Oke. Mereka teman-teman ini mau langsung praktek. Udah Ya. tadi udah mudeng mau jualan atau mau personal branding, udah mudeng cara ambil gambarnya, udah konsisten. Butuh berapa lama sih nyabarinnya konsistennya itu gitu? Paling enggak minimal atau sebaiknya paling enggak ya itu tadi. Jangan-jangan
mereka sendiri kan, nah 3 hari aja udah nggak ada hasil menyerah. Ya. Nah itu butuh berapa lama minimal? Untuk ngelancarin dan untuk stabilin tuh 1-3 bulan, Mas. Waktunya memang cukup lama. Dan tiap hari minimal berapa pos? 2, 3. Minimal 3, 2. Dulu waktu saya bangun malah 10 konten. 10-15 konten random. Iya. Yang joget ya dimarahin istri ya apapun itu saya post. Nanti kita tahu algoritma kita di mana tuh. Oh, ternyata orang-orang banyak suka yang di pas sesi ini. Iya. Ya itu yang kita branding terus. Oke. Gitu. Berarti total sekarang sampai 1,8 juta itu 4 tahun, 5 tahun. Ya. Pas 2018 19 kayaknya pandemi ya. Ya itu. Hampir 5 tahun lah kayaknya. Tahunnya. Wow. Oke, rekor affiliate capaiannya berapa waktu itu omsetnya? 1 hari. Nah, Komisi atau omset? apa lah cerita Nah. sing endi? Jadi komisi kan rata-rata 10%. Ya. Nah, kalau komisi saya paling banyak hari itu 17 juta Sehari. 1 hari. Oh, TikTok tuh kalau dapat gitu bisa di WD langsung hari itu. Bisa. Oh, bisa. Mau boleh diliatin kah? Harus. Wah gitu ya. Nah, ini Soalnya habis ini mau tak cegat. Lewat mana, Mas? haha, Tak kadang. ini ada nih 50. Jadi ini kita lihat kan penghasilan saya hari ini ya. Oke. Kebetulan hari ini kan karena tanggal Ini tua, sorry. Artinya ini bagian dari edukasi buat Ya, bukan teman-teman untuk bahwa ini ya. bukan dan bahwa menunjukkan bahwa kerja affiliate itu nyata. Ya, betul. Bahwa itu hari ini gitu bahwa menjadi affiliate itu bukan hal yang memalukan atau Ya, bukan ya, hal ya. yang itu bisa menghasilkan benar-benar Ya, betul. gitu. Hasilnya adalah kameranya itu ya. ya. Ini ya. Kembali. Mas gelutnya yang coba. Ini 1 hari Mas sampai detik ini Oke. omset sekian, Oke. terus penghasilan 1,2 M. Ya, ini rata-rata saya segitu 1-2 juta every day. Tapi kalau pas lagi view-nya bagus, bisa sehari 5 juta Everyday gimana maksudnya? 1,2 juta per hari. per hari. Bahkan kemarin Wih, ini SPP anakku sesasi ya. kemarin performa kemarin, permisi, ini kemarin ya. Komisi kita 2,6 juta Per hari. per hari, 24 jam. Ini produk sendiri itu. Bukan campur, ada parfum, ada sabun, ada brand saya sendiri. Terus dalam 7 hari misi omset 11,7. Oh sorry. 132 juta, omset 1 minggu. iya. Komisi kita 11,7. Ini sekali lagi bukan untuk apa-apa, ternyata Iya. dunia dalam genggaman itu nyata. Ini digegam kita ternyata dunia ini kan. Nah, terus kalau pengen tahu Mas komisi saya 2 minggu, Amit ya nih ya, penghasilan ya, saya klik ya. Iya. Oke. Ini 2 minggu Mas. ini e-wallet ya. Ini udah siap ditarik ya? Iya, tinggal ditarik, Iya. masuk ke rekening. 34 juta. Tuh. Amit. Jadi ini bukan bualan semata, nih Betul. memang real, dan alhamdulillah kita dari orang yang benar-benar bukan pewaris ya. Kita perintis ini alhamdulillah sekarang untuk motivasi teman-teman beli rumah cash. Sekarang lagi proses bangun. Iya. Belikan rumah ibu juga. Mobil ini kemarin juga alhamdulillah udah kebeli sendiri cash ya, maksudnya dengan nominal yang itu pencapaian saya. Maksud saya dalam hidup ini ternyata memang benar-benar kalau kita serius bisa dicapai lah gitu. Benar. Kalau serius memang benar-benar bisa dicapai, tekun, kerja keras itu emang gak akan dihianati hasilnya. Oke. Seperti itu. Sekarang terus berarti dengan istri ada konten-konten yang kan kalau TikTok itu beda sama Instagram ya, treatmentnya juga ya. Instagram juga jalan. Jalan, tapi saya telat branding. Oh. Nah, jadi harusnya beriringan konten sama IG itu, kalau brandingnya bareng pasti tidak jauh beda followernya. Nah, saya telat branding. Saya baru branding IG ini baru tahun-tahun ini. Makanya baru followernya sekitar 40 Itu pun mirroring atau gimana? Baru kontennya lain. Mirroring tetap sama. Mindahin. Iya. Ya teman-teman saya yang followernya udah TikTok 1,1 juta ke atas pasti udah 100.000 ke atas kalau untuk IG. 100k lah. Kalau saya masih 40k, saya telat branding. Nah dulu nggak terlalu fokus ke IG gitu kan. Karena kan
kastanya beda lah kalau orang bilang tuh kan TikTok ya. IG itu ya menurut orang kastanya beda. Tapi saya nggak terlalu mikirin itu karena makanya nggak tak branding dulu. Kalau sekarang ini berarti Mas Faisal termasuk yang tetap ngedit dulu atau langsung di TikTok atau bi? Kalau lagi males langsung di TikTok. Tapi kalau butuh konten drama, saya perlu edit. CapCut Atau apa? VN, yang saya lebih pakai ke VN. Oh, voice note. Lebih langsung ngurain deh. kaget. VN. Lebih sederhana. Kalau untuk pemula sih menurut saya lebih ke VN. Nah, TikTok itu juga ada strategi mansos nggak sih? Apa butuh exposure dari orang lain, apa dari akun lain gitu? Pansos. Iya. Kalau Instagram ada kolaborator post nih atau ada gitu-gitu. Kalau TikTok tuh ada gitu juga nggak sih? Ada. Sekarang mulai ada nih kalau saya lihat kemarin. Tapi saya belum pernah coba. Pakai. Nah kalau untuk TikTok sih lebih ke tag ya, tag akun itu lebih enak. Kalau kita pengen cepat gitu pansos mas. Kemana? Gimana caranya? Pansos itu berarti kita ke akun yang besar, yang lagi viral siapa kita deketin, maksudnya kita ajak kolaborasi, konten bareng atau apa, joget bareng, penting di tag itu biasanya dampak banget. Dan posting ulang. Posting ulangnya siapa? Misalnya Mas Iben bikin konten nih, diposting, terus saya posting ulang kontennya Mas Iben. Nah, secara nggak langsung nanti postingan ulang saya ini masuk ke follower saya. Ya. Videonya Mas. Tapi nge-tag saya. Enggak, posting ulang aja, nggak harus nge-tag. Oh. Kan ada fitur posting ulang itu. Itu pengaruh. Pengaruhnya jadi video Mas Iben bisa direkomendasikan ke follower saya. Nah, follower saya nanti bisa lihat di posting ulang oleh Faisal gitu ada. Di posting ulang sama siapa itu kelihatan. Nah, irisan follower tadi biar masuk ke saya bayar ke saya, Mas. Bukan mereka jadi tahu sumbernya ya berarti. Iya, jadi sering konten. Dulu waktu bangun juga pansos, Mas. Terus terang emang kita nggak munafik lah. Ya, itu strategi soalnya. Strategi. Pansos sama yang followernya lagi naik, kita datang bahkan kita meet up gitu. Nggak apa-apa kita follow kecil, nunut lah istilahnya. Kita ngonten di videonya dia, cuma kita di tag itu pengaruh juga. Atau kita ngonten di konten kita di tag orang itu, ada wajahnya orang yang kita ajak pansos gitu. Satu-satu udah mulai menarik jadi niat kemudian konsisten. Tadi mungkin ada daripada akun lama pasif, akun baru aja tapi istiqomah minimal 2 bulan. Lalu strategi berikutnya adalah pansos. Strategi lain apa? Posting ulang tadi salah satunya juga strategi. Terus yang paling penting sih memang kita tahu jam posting. Jam posting. Ya, jangan sampai kita jam 2 malam posting kan. Nggak ada yang lihat pada tidur kan gitu. Jam berapa berarti rekomendasinya? Ya, orang produktif. Oke. Kalau pagi-pagi sekalian orang mau berangkat kerja atau aktivitas itu biasanya nge-scroll TikTok tuh. Itu punya kesempatan peluang lebih besar masuk ke beranda. Oke. Gitu. Terus jam makan siang. Ya, atau malam gitu. Atau sebelum tidur itu kan orang pada sekarang kan mau tidur ada scroll. Bahkan TV aja sekarang jarang dilihat kan. Lebih banyak ke scroll TikTok gitu. Nah, potensi-potensi itu yang kita cari peluang-peluangnya. Sebenarnya sih nggak terlalu presentasinya nggak terlalu ini ya. Kalau video bagus pasti bagus aja walaupun subuh diposting. Cuma kan untuk pemula ini menaikkan semangat kita harus tahu jam posting dulu gitu. Kalau kalau saya sih orangnya nggak bisa nahan mas. Bikin konten ada ide langsung konten, edit selesai langsung tak posting walaupun jam 1 malam saya nggak mau nahan gitu. Ya kan udah 1,8 juta. Kadang-kadang juga jelek juga. Cuma emang saya tuh orang nggak bisa kalau punya keinginan langsung pinginnya posting lah biar jelek atau enggak. Oke, tapi kalau emang udah konten itu emang ada isinya bagus ya pasti naik. Langsung ya. Apalagi udah unsurnya komedi. Nah, komedi ini kan yang paling awet kalau menurut saya. Bisa diterima oleh semua kalangan. Betul. Joget belum tentu. Orang belum tentu amit ya yang kusuk banget sholatnya atau yang agamanya oke kan udah juga apaan sih Auzubillah min dzalik gitu misalnya apalagi yang pakai rok begini kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau komedi semua unsur saya rasa bisa diterima. Nah, makanya komedi ini awet menurut saya. Beda sama joget kan orang-orang tertentu aja yang suka. Ada insight baru. Kalau di rating berarti rekomendasi Mas Faisal komedi tetap nomor 1. Iya kalau saya.
Nomor 2 pilihan lain, misal Edukasi. aku nggak punya tes berkomedi, berarti edukasi. Edukasi. Misal edukasi apa? Ya edukasi cara FYP kayak gitu-gitu. Oke. Edukasi bikin konten yang bagus itu tapi dikontenkan kayak gitu. Atau konflik. Nah, itu ini udah ngomongin yang ketiga nih. Konfliknya ngapain? Drama. Konflik apa? Hujatan. Jadi bentrok sama kultur. Nge-stitch. Bukan juga kultur sama orang Indonesia itu dibentrokan. Misalnya menghina misalnya. Itu. Makanan bakso, makanan apa, orang miskin. Itu kalau mau viral cepat itu. Berarti yang ketiga sensasi. Sensasi. Cuma harus siap hujatan, akun keblokir. Akun gampang hilang gitu. Atau pamer. Flexing, bagi-bagi. Cuma kan efeknya juga jelek, kurang bagus. Makanya kita harus nentukin dulu. Kita mau kayak gimana? Kita mau TikTokan itu tujuannya apa dulu? Viral? Cari uang? Personal branding? Atau apa? Nah kalau kita udah tahu cuan ya berarti fokusnya ke Ranjang Kuning. Personal branding ya kayak kita punya brand, di branding terus. Kita nih punya jualan ikan hias, kita branding terus ikan hiasnya kan gitu. Jadi udah pakem, nggak akan mungkin keluar dari konteks. Tapi kalau tujuannya menghibur atau dihibur kan, ya nggak usah ngonten, nge-scroll TikTok aja terhibur kan gitu. Tapi kalau niatnya kita menghibur, tapi dibalik menghibur itu juga ada uangnya, ya salah satunya seperti ini. Bulan-bulan kemarin atau tahun ini gitu sampai akhir tahun ini kan masih tahun politik. Ya. TikTokmu juga dimanfaatin. Saya tolak. Ada. Saya pas capres kemarin apa pas yang pilkada ini? Capres. Yang capres. Bahkan nominalnya fantastis. Tapi karena sensitif, saya nggak ambil. Bahkan untuk datang aja ada nominal tuh yang cukup luar biasa. Cuma bikin satu video aja suruh datang saat visit, kampanye. Saya nggak ambil karena itu warna itu bahaya bagi follower saya. Karena ada yang fanatik kan. Merah, hijau, biru kayak gitu. Saya nggak mau ambil salah satu dari itu. Itu yang saya hindari sih dari dulu. Ini Malang pasti ada pilkada juga nggak tertarik? Enggak. Saya lebih jadi penonton aja. Cukup TikTok saya tetap seperti ini. Yang tidak bersinggungan dengan orang gitu aja. Saya pakem bawa terus itu. Makanya saya nggak mau kayak gimmick-gimmick kayak gitu. Saya nggak terlalu suka. Padahal gampang naik gitu. Gimmicknya cukup gimmick rumah tangga, prahara rumah tangga aja. Ya enggak, itu aja sih. Tapi padu beneran di rumah pernah kan Mas gara-gara? Yo sering Mas. Tapi naik cuan ya gimana ya? Ya harus dilakukan karena memang jalan ninja saya begitu ya. Tapi emang ya ternyata bertahan 11 tahun kok. Rumah tangga awet, aman. Karena emang ternyata di situ bumbu-bumbunya kita itu Mas. Ya jelas awet ya. Jadi bar padu kelon enak. Kayak minyak ya kelon. Minyak kelon. Oke. Akan panjang karena Mas Faisal bisa bercerita bercerita kehidupan natural, memang kehidupan aslinya yang jadi konten gitu. Terus jadi profesi kan. Jadi profesi fokus menghasilkan dan ini tadi membuktikan bahwa dunia ada dalam genggaman itu nyata hasilnya. Jadi teman-teman segera follow TikToknya. Ya, Faisal Malang 1. Tapi ini pesan ya buat teman-teman. Bukan berarti saya di sini nih orang yang paling hebat atau yang paling banyak berhasil di affiliate. Enggak. Saya ini orang yang pingin aja berbagi gitu. Belum tentu orang yang penghasilan tinggi mau di sini untuk berbagi. Dia nyimpen rahasianya sendiri, memperkaya diri sendiri. Saya nggak mau itu. Saya jadi di sini bukan berarti saya pamer atau enggak. Sekali lagi bukan ada tujuan seperti itu. Saya ini benar-benar pingin ngajak karena saya dari orang nggak ada. Gimana sih rasanya punya uang dari hasil keringat sendiri tanpa ini gitulah intinya. Jadi siap. Terima kasih Mas Faisal. Sama-sama Mas Iben. Terima kasih juga buat Kolektif Podcast Studio. Terima kasih buat Kolektif Collaboration Space, Hidup Papan Group dan juga F2. Ya, F2. Sukses buat Amin. Terima kasih buat Mas Iben juga. Sehat-sehat, krunya semua di sini luar biasa. Saling manfaat buat orang lain. Amin. Sesuatu yang baik kan harus disebarkan. Betul lah kira-kira ya. Betul. Makanya dengan jalur podcast ini kan menyebarkan sesuatu yang belum diketahui banyak orang. Benar. Ya. Siap.
Terima kasih. Ya, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.